Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Umah semua di Saung Umah. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke judul ke-7 ya teman-teman semua, insyaallah. Oke, judul yang ke-7 itu adalah tentang asyiknya belajar dengan ikhlas oleh Neng Nurbaitillah. Oke ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu bahwa belajar itu sangat mengasyikkan? Bagaimana bisa? Bukankah belajar itu sangat membosankan, tidak asik dan melelahkan? Benar, ada kalanya belajar memang sangat membosankan, melelahkan, bahkan tidak asyik. Apalagi di musim pandemi ini. Tidak boleh berkumpul dan pembelajaran pun masih dilakukan secara daring. Bagaimana pembelajaran bisa efektif jika tidak dilakukan tatap muka? Mana asyik? Bersabarlah, badai pasti berlalu. Ups, maksudnya pandemi pasti berlalu. Hehe. Dalam kondisi seperti ini tidak menjadi alasan untuk kita berhenti belajar. Justru di musim pandemi ini kamu memiliki kesempatan untuk belajar dengan santai. Di rumah kamu bisa belajar sambil makan atau mendengarkan musik. Tidak perlu memakai seragam sekolah dan duduk rapi di kelas. Kapan lagi kamu bisa belajar seperti ini? Meskipun begitu, bukan berarti kita terus berharap musim pandemi berlangsung selamanya. Menghadapi kondisi ini, setidaknya kita harus tetap bersyukur dan mengambil hikmah dari segala hal yang terjadi di kehidupan. Dalam kondisi apapun kita tidak boleh berhenti belajar. Kapanpun, dimanapun, dan usia berapapun kita harus tetap belajar. Percayalah, Tuhan akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Karenanya kamu harus tetap semangat dalam belajar dan tidak boleh stres. Bagaimana caranya agar belajar tidak bikin stres? Ini dia caranya. Jreng jreng jreng. Ikhlas. Ya, caranya adalah belajar dengan ikhlas. Apapun yang sedang atau ingin kamu pelajari, lakukanlah dengan ikhlas. Niatkan untuk beribadah dan berharap mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Dengan begitu, kamu tidak akan merasa terbebani dengan pelajaran atau ilmu yang sedang kamu pelajari. Bagi kamu umat beragama, pastinya tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan dalam hidup ini termasuk menuntut ilmu dan belajar semata-mata hanya untuk mencari kebaikan dan keberkahan dari kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, dibutuhkan keikhlasan dan kerelaan hati dalam melakukan aktivitas belajar. Percayalah, jika kamu ikhlas, kamu bisa tetap merasakan keasyikan proses belajar. Kamu tidak perlu memikirkan atau merasa takut dengan hasil yang akan kamu dapatkan. Kamu hanya perlu berusaha semaksimal mungkin dalam proses pembelajarannya. Menikmati proses pembelajaran dengan cara apapun, baik dengan tatap muka ataupun daring. Tugas kamu adalah belajar. Akan tetapi, bagaimana caranya ikhlas? Yuk kita simak langkah-langkah berikut. 1. Luruskan niat belajar. Benar banget, apapun aktivitas kamu, niat itu sangat penting. Luruskan niat belajar kamu untuk mendapatkan masa depan yang terbaik untukmu. Terlebih lagi, niatkan belajar karena berharap mendapatkan pahala dan kebaikan dari Tuhan. Dengan begitu, hati dan pikiran kamu menjadi tenang dan santai dalam menjalani proses pembelajarannya. 2. Tidak menjadikan belajar sebagai beban. Seperti halnya kamu makan, begitupun belajar adalah sesuatu yang kamu butuhkan. Karena kamu membutuhkan ilmu untuk menambah pengetahuan dan wawasanmu. Kamu tentu saja harus belajar. Meskipun begitu, kamu tidak harus merasa terbebani. Seperti halnya kamu menikmati makanan yang kamu santap. Belajar pun kamu harus bisa menikmatinya. 3. Fokus dan buang pikiran-pikiran negatif. Ketika sedang belajar, konsentrasi dan fokus adalah hal yang sangat kamu butuhkan agar ilmu yang kamu pelajari masuk ke dalam hati dan pikiranmu tanpa halangan. Lepaskan dan abaikan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu konsentrasi dan fokusmu dalam belajar. Dengan fokus dan menjaga pikiran agar tetap positif, ilmu dengan mudah terserap olehmu. 4. Have fun atau bersenang-senang. Jadikan aktivitas belajarmu sesuatu yang menyenangkan. Miliki gaya belajarmu sendiri. Jika kamu lebih senang belajar sambil mendengarkan musik di rumah, maka lakukan dengan gayamu. Jika kamu lebih senang dan tenang belajar menyendiri di tempat sepi, maka lakukan juga dengan gayamu. Yang terpenting, tetap have fun dan bersenang-senang. Sehingga ketika kamu sedang mempelajari sesuatu,
Kamu tidak merasa sedang belajar namun sedang bersenang-senang. 5. Keep smile. Nah, ini dia yang terakhir. Tetaplah tersenyum, ikhlas dan tulus. Hatimu yang lurus akan terpancar dari senyumanmu. Dengan menjaga senyumanmu, kamu akan merasa happy dan tidak lagi merasa terbebani. Senyumanmu adalah pancaran hati dan pikiranmu yang jernih dan bersih. Tetaplah tersenyum. Jadi mulai hari ini yang ikhlas ya belajarnya. Dengan ikhlas kamu bisa belajar dengan baik, tenang dan menyenangkan. Masya Allah. Selamat belajar. Baik sahabat-sahabat semua, ini keren banget ya. Alhamdulillah tips dari Kak Neng Nurbaitillah bahwa judul yang ketujuh ini adalah asyiknya belajar dengan ikhlas. Masya Allah ya teman-teman, jadi kita ikhlas. Oke, Neng Nurbaitillah penulis adalah seorang perempuan Sunda yang saat ini berdomisili di Bogor, berprofesi sebagai guru dan senang menuntut ilmu. Hobinya membaca dan menulis membuatnya menjadi seorang long life learner. Penulis dapat dihubungi melalui email nurbaitillah@yahoo.com, IG @nurbaitillah_neng ya, dan WA 0856 93910733. Barakallah. Alhamdulillah. Baik sahabat Ummah semua, ini udah judul ketujuh kita. Semoga bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah bertemu di judul-judul selanjutnya insya Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.